Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat semuanya. Mungkin sebelumnya saya sudah pernah berbagi update informasi dan juga tutorial terkait tentang verval ijazah yang ada di Info GTK. Yang mana di sana itu ketika kita melakukan verval ijazah, itu kan kita harus menamadankan kan, yaitu data yang ada di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau Pendikti. Sehingga setelah kita bisa menemukan data kelulusan ijazah kita di Pendikti, berikutnya kita juga bisa mengecek di Civil Dikti kan. Nah, setelah itu kita bisa melakukan verval ijazah yang ada di Info GTK. Namun seiring dengan berjalannya waktu, banyak sekali teman-teman yang bertanya di kolom komentar, yaitu kalau misalkan ketika kita mau verval ijazah di Info GTK, ternyata data ijazah kita di PD Dikti itu tidak diketemukan. Entah itu karena kita salah input nama atau data, atau mungkin juga memang benar-benar ijazah kita itu tidak belum dimasukkan oleh pihak kampus ke Pendikti. Kira-kira itu nanti seperti apa solusinya. Dan juga kalau misalkan kita melakukan verval ijazah di Info GTK, kemudian ternyata data kita itu sudah ada di Pendikti, namun untuk datanya itu ada salah. Mungkin jenis kelaminnya seharusnya laki-laki ganti perempuan, atau mungkin juga nomor induk mahasiswanya itu berbeda, atau nomor ijazah berbeda, tanggal lahir berbeda, dan lain sebagainya. Dan pada video ini saya sudah bersama dengan salah satu sahabat saya yang dulunya pernah punya pengalaman untuk memasukkan data di Pendikti. Ketika itu beliau ingin melakukan pendaftaran P3K juga, dan selanjutnya dikarenakan belum verify ijazah itu tidak bisa melakukan pendaftaran. Nah, kemudian setelah tidak bisa melakukan pendaftaran karena belum verify ijazah, karena ijazahnya nggak diketemukan di Pendikti, ternyata belum didaftarkan, maka kawan saya ini memasukkan datanya ke pendidik dulu. Nah, pada video ini kita akan sharing berbagi pengalaman dengan kawan-kawan di luar sana yang mungkin nanti akan memerlukan informasi yang sangat berharga ini supaya nanti bisa juga diterapkan ya untuk mengatasi permasalahan yang sama. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nega. Bagaimanakah kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak saja. Iya, alhamdulillah. Nah, di sini kan Ibu Nega dulu pernah memiliki pengalaman yaitu yang mana dulu itu mencari solusi bagaimana ijazahnya ketika itu tidak terdaftar di PD Dikti seperti itu ya, Bu ya. Nah, saya itu pada waktu masuk ke DDI itu ke kampus Pak, ke kampus ada beberapa, tidak harus berkas ya, bisa di bisa. Kita tidak harus bawa berkas ke sana atau laptop atau yang ada F aja ke kampus, KTP, KK, jasa, dan kartu mahasiswa kalau masih ada. Biasanya kan ada yang sudah hilang, itu nanti dicari di sana bisa, yang penting ada buktinya. Iya, memang sebenarnya ketika kita sebagai mahasiswa itu lulus kuliah itu data kelulusan terdaftar di Pendikti. Namun mungkin ada berbagai macam hal yang mungkin berbeda terhadap situasi dan suasana. Terkadang ketika kita lulus itu ijazahnya ternyata belum dinyatakan lulus di Pendikti. Berarti untuk kemarin itu dari persyaratannya apa tadi apa saja, Bu? Ini mungkin mau bisa saya catat dan mungkin kawan-kawan di luar sana nanti juga akan bisa mencatat sebagai contoh pengalaman gitu. KTP, Iya, terus KK, iya. jasa, dan kartu siswa. Oh gitu. Ya, berarti ketika kita itu ingin mendaftarkan ijazah kita di Pendikti, itu kita datang ke kampus membawa file ataupun juga berkas fisik dalam bentuk KTP, KK, ijazah, dan juga kartu mahasiswa gitu ya. Kemudian kalau misalkan kita ke kampus itu yang ditemui itu mungkin ada bagian khusus atau yang menangani tentang hal itu siapa biasanya, Bu? Langsung ke TU nggak apa-apa, langsung ke tata usaha. Oh gitu, berarti ketika kita ingin mendaftarkan ijazah kita di Pendikti supaya nanti bisa di-verify ijazah itu datangnya ke TU atau bagian administrasi kampus itu ya? Iya, selanjutnya terkait tentang mungkin permintaan kita sebagai lulusan mahasiswa ingin memasukkan data di Pendikti.
Itu memang sebenarnya hak kita sebagai mahasiswa ke pihak kampus. Mungkin apakah ada opsi tertentu, apakah kita tuh harus datang ke sana sendiri atau mungkin bisa kolektif dititipkan oleh kawan-kawan seangkatan atau mungkin bisa via online? Kira-kira seperti apa, Bu, menurut pengalaman? Kalau pengalaman saya itu karena kebetulan beberapa teman bareng, jadi kita kolektif menyuruh satu orang atau dua orang yang kampus daripada kita capek-capek, ya ala kadarnya kita mau ya izin tapi Oh gitu, berarti untuk mewakili dapat dikatakan itu bisa kolektif gitu ya kemarin ya? ada 15 orang kayak Oh yang barengan. gitu. Iya, berarti memang benar semuanya seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya. Ketika dulu saya membuat konten terkait tentang solusi ijazah nggak ditemukan di Benedikti, itu adalah saya menyajikan solusi itu berdasarkan dari referensi berbagi pengalaman kawan-kawan saya yang sudah mengalaminya secara langsung ya. Dan di sini saya sajikan yaitu beliau yang bersangkutan yang pernah mengalaminya sendiri. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ijazahnya nggak ditemukan di Pendikti, itu teman-teman bisa menghubungi pihak kampus seperti halnya yang dilakukan oleh kawan saya ini supaya nanti bisa segera ada pada Pendikti ya untuk ijazah kita. Karena untuk melakukan verbal ijazah itu nggak bisa dilakukan kalau misalkan data kita nggak terdaftar yang ada pada sana. Nah, kemudian seperti ini Bu, itu untuk di verbal ijazah itu kan ada metode verbal API dan juga metode verbal upload. Kalau misalkan metode verbal API itu kan ketika data kita diketemukan di Predikti, kemudian kita tinggal klik setuju saja kan, itu langsung verbal API. Nah, kalau misalkan verbal upload itu adalah yang ijazahnya nggak ada dan dimungkinkan itu nggak bisa dimasukkan. Mungkin saja untuk kawan-kawan kita yang lulusan sudah lama, tahun 90-an, di bawahnya tahun 2000. Itu apakah kemarin ada penjelasan tersendiri dari pihak kampus atau bagaimana, Bu? Kayaknya itu memang langsung nanti dijelaskan kamu. Jadi tidak semua orang langsung dikasih tahu nanti di mana karena tahun kita lulusan atau kita di sana jelaskan. Oh gitu, iya. Kemudian berdasarkan pengalaman ketika misalkan besok itu ijazah saya belum terdaftar di kampus saya misalkan. Misalkan besok itu saya datang ke kampus. Kemudian apakah itu nanti langsung ditindaklanjuti ataukah mungkin nanti harus menunggu tenggat waktu seperti itu, Bu? Kalau saya pengalaman kemarin juga Oh, 2 hari dua ya. lah, dan nanti pasti dikasih per pihak kampus kalau ada apa-apa tidak langsung kampus A ataupun Iya, kemudian ketika itu setelah memasukkan data, mengusulkan ke pihak kampus, kemudian kita bisa melihat data kita sudah masuk di Predikti, sudah diketemukan, itu tenggat waktunya berapa hari? 2 hari. Oh gitu ya, berarti misalkan besok itu saya ke kampus untuk mendaftarkan ijazah saya di Predikti, memohon ke pihak kampus, nanti 2 hari kemudian kita sudah bisa menemukan di pedidikti.kemdikbud.go.id ya, terhadap kelulusan kita gitu ya. Cek masing-masing. Oh gitu ya. Kemudian kalau misalkan mungkin masih ada data salah, kemudian mungkin nanti akan bisa dibenahi gitu ya. Ya, kemudian itu adalah terkait tentang ijazah yang nggak terdaftar di Pendikti. Solusinya adalah datang ke kampus seperti itu. Nah, kalau misalkan kasusnya beda, misalkan ada kawan kita yang bertanya, itu seperti halnya seperti ini. Jadi sebenarnya datanya itu sudah masuk di pangkalan data pendidikan tinggi. Nah, tentunya di sini kan antara Pendikti dengan ijazah berkas fisik kita itu kan semua data harus sama kan, mulai dari nama, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian juga nomor ijazah, mungkin nomor induk mahasiswa dan sebagainya. Nah, kalau misalkan ini ya di ijazah fisik saya itu datanya nggak sama dengan yang ada di Pendikti sudah diketemukan. Misalkan tanggal lahir beda, tempat lahir beda, atau mungkin jenis kelamin beda. Itu cara untuk membenarkannya itu yang benar itu membenarkan ijazahnya atau membenarkan data yang di Pendikti, Bu? Kalau saya mending masuk ke kampusnya karena apa yang apa mengganti atau itu kan nggak pihak kampus Oh gitu mending ya. kita aja. Iya, berarti terhadap data yang di Pendikti entah itu benar atau salah, pokoknya intinya data di Pendikti itu harus sama dengan data yang ada di berkas fisik kita. Kalau misalkan
data di Predikti ada yang salah, nggak sama dengan ijazah fisik, berarti yang dibenarkan data di Predikti dan kita memohon juga ke pihak kampus untuk melakukan pembetulan. Seperti itu ya, Bu Ida? Ya, mungkin sebelum kita closing dari Ibu Nega, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan ke kawan-kawan yang mungkin mengalami permasalahan yang seperti ini. Silahkan, Bu. Ya, untuk teman-teman yang masih punya masalah, tidak apa-apa, saling bertanya, saling bantu, paling tidak kita semangat masa kita masing-masing. Oh iya ya. Oke, terima kasih Bu Nega atas berbagi informasinya ya.